Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Malam, masih Pak. tetap semangat di malam yang dingin ini dan tenang juga. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pertemuan ini, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Salim, instansi saya itu dari Universitas Saleo. Keseharian saya di Universitas Saleo sebagai dosen di situ. Jadi itu terkait uh, biodata saya. Selanjutnya saya persilakan untuk Bapak Ibu untuk memperkenalkan supaya bisa kita saling mengenal. Siapa yang duluan boleh raise hand. Ya, silakan Bu Diana. Ya, terima kasih Bapak. Perkenalkan, saya dari PAUD Ceria, Makassar. Saya selaku kepala sekolahnya. Nama saya Rusdiana, cukup dipanggil Diana saja. Makasih Bapak. Sudah berapa tahun Bu jadi kepala sekolah di situ? Baru 5 tahun Pak. Ya, cukup lumayan. Sudah Tapi banyak masih pengalaman. perlu banyak belajar Bapak, makanya ikut kegiatan ini. Oh ya. Ya baik, berikutnya Bu ada sini resen Bu Foni, silakan Bu Foni. Baik, terima kasih. Saya Ibu Foni, asal dari SMP Negeri 1 Minahasa. Sudah lama bertugas Bu di sana? Belum juga terlalu lama Pak, baru 10 tahun. Oh ya, berarti pengangkatannya mungkin hampir sama dengan saya. Kalau 10 tahun ya, saya juga sudah cukup 10 tahun juga ini mengabdi di WAO. Baik, ya kemudian ini ada resen dari Pak Damsir, silakan Pak Damsir. Terima kasih Pak, terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya Damsir dari SMA 13 Bau-Bau. Di sana Pak Damsir jadi apa di sana di SMA? Sebagai kepala sekolah Pak. Oh, kepala sekolah. Sudah berapa tahun Pak Damsir jadi kepala sekolah? Sudah 7 tahun. Oh, cukup lama ya. Berarti ini kepala sekolah teladan biasa kalau sudah 7 tahun begitu. Ya, semoga bisa bertahan ya Pak Damsir sampai 10 tahun. Ya, Tergantung kedekatan, Pak. Oh ya. Berikutnya yang terakhir Bu Rahma, saya persilakan Bu Rahma. Ya Pak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma, kepala sekolah, menjabat sebagai kepala sekolah di SDN Negeri 3 Wawa, Pak. Ya. Sudah berapa tahun Rahma di sana? Saya malu ini menjawab Pak, kalau Bapak tanya sudah berapa tahun. Saya sudah 15 tahun Pak jadi kepala sekolah. Sudah lama. Pindah sekolah ini Pak. Berarti kebijakan baru itu memang yang diambil memang yang berpengalaman memang cukup bagus kebijakannya. Ya baik, untuk mengefisienkan itu sebelum saya masuk, saya ingin coba satu peserta ingin memberikan harapannya terkait rapat atau pertemuan hari ini. Apa sih yang diinginkan? Saya ingin satu saja peserta, siapa? Boleh raise hand. Oh ya, ini ada raise hand-nya pada Bu Foni ya. Silakan Bu Foni. Baik, terima kasih. Dari pertemuan di saat ini, saya ingin mengetahui apa yang akan dilakukan dalam pengembangan komunitas praktisi ini. Iya, ya, baik Bu Foni. Tapi saya belum mengetahui apa komunitas praktisi itu. Terima kasih. Ya, tapi Bu Foni selama ini sudah berjalan ya?
Bu Foni, bisa dengar? Ya, halo. Ya, Apakah bisa, Pak. selama ini sudah ada yang jalan begitu? Ada tapi belum maksimal. Justru itu saya ingin tahu lebih jelas lagi untuk komunitas praktisi. Ya, baik. Makasih Bu Foni atas jawabannya. Baik, pada sesi rapat pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejauh mana pengembangan komunitas praktisi yang telah dilakukan Bapak Ibu di sekolah. Jadi diharapkan kegiatan pengembangan komunitas ini bisa berjalan di sekolah Bapak Ibu untuk mendukung profil pelajar Pancasila. Nah, saya coba izin ya share screen materi terkait komunitas praktisi. Saya coba izin share. Ya, bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa Pak. Bisa. Ya, baik. Bisa, Jadi Pak. Bisa, Bapak. ini jadi sebenarnya ini ada 5 tujuan yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam mengembangkan komunitas praktisi. Walaupun sekarang sudah berjalan, tapi 5 tujuan ini yang perlu dikedepankan dalam merancang atau mengembangkan membentuk komunitas praktisi. Yang pertama itu adalah mengedukasi anggota dan mengumpulkan informasi. Ini penting karena tanpa anggota juga maka komunitas itu tidak bisa berjalan. Jadi ini peran penting Bapak Ibu dalam merekrut anggota-anggota untuk berkumpul atau bersama bergabung dalam komunitas ini. Kemudian ada yang tujuan kedua itu yaitu memberikan dukungan kepada anggota melalui interaksi dan kolaborasi sesama anggota. Ini penting juga. Interaksi dan kolaborasi itu yang menjadi kunci utama juga. Kalau tidak tanpa itu, kalau hanya anggota yang bergabung itu hanya istilahnya pasang nama saja, ya maka komunitas ini tidak akan bisa berjalan. Memang harus ada interaksi di dalam komunitas ini. Kemudian tujuan berikutnya ada mendampingi anggota untuk memulai mempertahankan pembelajaran mereka. Jadi anggota juga itu perlu didampingi, jangan dilepas begitu. Jadi kalau ada suatu masalah ya bisa dikomunikasikan. Jadi pendampingannya juga kan bisa langsung ataupun juga mungkin melalui asinkronus, melalui grup-grup WA atau apa yang untuk jika anggota mulai ada masalahnya begitu. Kemudian ada tujuan yang keempat itu mendorong anggota untuk menyebarkan capaian anggota melalui diskusi. Jadi diskusi dan berbagi itu penting karena untuk menciptakan kerjasama kelompok dalam anggota tersebut supaya istilahnya ada ego-ego sektoral dalam kelompok ini bisa kita hilangkan dalam komunitas praktisi ini. Ya, kemudian ini ada yang tujuan terakhir itu adalah mengintegrasi pembelajaran dalam pekerjaan sehari-hari. Ya, karena profesi anggota itu adalah ada yang guru, ada kepala sekolah dan pengawas. Jadi ini kita harus sesuaikan dengan pekerjaan rutinitas yang ada. Jadi komunitas ini tidak mengganggu aktivitas Bapak Ibu dalam kesehariannya bertugas. Jadi diupayakan komunitas ini untuk mendukung capaian kerja-kerja yang menghasilkan pengembangan kompetensi profesional. Jadi tujuan ini yang perlu Bapak Ibu tanamkan, jalankan dalam pengembangan komunitas praktisi. Nah, untuk itu saya coba minta Bapak Ibu bisa men-share kira-kira dari 5 tujuan ini yang mana sudah tercapai. Coba saya ada yang bisa memberikan ini tanggapannya terkait 5 tujuan itu atau berbagai pengalaman yang sudah
terjadi dalam pengembangan komunitas? Saya Pak, Oh ya, silakan Bu Rahma coba. ya di yang Bapak jelaskan tadi itu sebenarnya saya sekalian mau bertanya nih Pak. Kan yang Bapak sampaikan terkait dengan pertanyaan Bu Foni bagaimana aktivitas komunitas praktis sesungguhnya begitu ya. Yang tadi ada berbagi masalah, kemudian merumuskan tindakan pemecahan masalah, berbagi pengalaman praktik baik, kemudian merefleksikan tindakan, kemudian juga mendokumentasikan hal-hal yang dilakukan dalam komunitas. Nah, di komunitas yang saya bangun itu Pak, bukan sebenarnya ini secara alamiah begitu ya, turun temurun dari kepala sekolah sebelumnya dan juga ketika juga saya di sekolah sebelumnya begitu ya, ada memang komunitas ini sudah terbangun. Karena SD berarti dia KKG internal Pak. Ini belum yang bergabung dengan kecamatan. Nah, kalau yang di internal sekolah saya itu Pak, biasanya kan ada itu dana-dana dari LPMP yang akhirnya kita ajukan untuk mengaktifkan lagi nih kita punya komunitas. Nah, kalau sudah tidak ada lagi tuh dana-dana stimulan, tidak berkembang lagi kita punya aktivitas seperti itu. Ya, nanti ada lagi suntikan dana baru jalan itu. Bagaimana kira-kira ini solusinya nih Pak? Padahal sebenarnya ini banyak sekali hal yang mau dilakukan. Tapi karena ini anggota juga nanti ada uangnya, baru mereka mau bergerak. Nah, kira-kira menurutnya Bapak ini apanya yang salah ini Pak atau bagaimana ini? Mungkin siapa tahu teman-teman yang lain punya punya saran ini terhadap komunitas yang ada di sekolah saya ini. Terima kasih Pak. Bu. Ya, baik Bu Rahma, bagus sekali tadi pertanyaannya sebenarnya, tapi juga merupakan curhat ya. Mungkin ada lagi peserta yang lain. Oh ini resen ini Pak Damsir, coba Pak Damsir. Coba mungkin ada bisa berbagi cerita apa yang sudah terjadi terkait tujuan pengembangan komunitas. Baik Pak, ini memang di sekolah ini sekolah kami sudah terbentuk praktisi komunitas praktisi ya. Untuk sampai sekarang ini sudah sampai di menampingi anggota itu sudah sampai berjalan sampai ke situ. Ini yang belum berjalan ini di mengintegrasikan pembelajaran sekaligus di sini saya meminta mungkin dari Bapak terkait dengan yang langkah kelima itu yang kelima ini. Terima kasih Pak, itu saja mungkin. Kalau Pak Damsir, kalau boleh saya tahu, kalau terkait pendanaan di situ bagaimana rancangannya? Sumber dananya bagaimana kalau di sekolah Bapak merancang itu komunitasnya? Dananya bagaimana? Untuk pendanaan Pak, untuk sampai sekarang ini mungkin belum ada masalah. Dan teman-teman juga masih mengerti dengan pendanaan. Kami juga masih menggunakan dana yang ada dulu. Apakah ada patungan dari anggota begitu atau bantuan dari Pemda atau dana BOS? Ada dana BOS sekali dengan patungan dengan teman-teman. Oh iya, baik. Ya mungkin ada peserta lain, Bu Diana mungkin bisa memberikan sharing. Kalau yang kami lakukan selama ini sih Pak, biasanya kami saling memotivasi. Memang tidak dipungkiri ada saja guru atau siapapun itu yang kalau mau melakukan kegiatan itu selalu berbasis anggaran. Tapi jika di dalam komunitas tersebut ada satu orang saja yang menjadi pionir bagaimana bisa melakukan kegiatan tanpa berbasis anggaran dengan memanfaatkan apa yang ada saja, biasanya itu menular. Jadi yang kami lakukan itu saling bahu-membahu, saling memotivasi bahwa kita harus berbuat dulu, nanti anggaran
insya Allah menyusul kalau memang ada anggarannya. Itu sih yang kami lakukan selama ini, dan alhamdulillah ada saja orang-orang yang seperti itu, yang mau berbuat tanpa memperhatikan ada anggaran atau tidak. Biasanya itu muncul dari diri sendiri, muncul dari rasa pengabdian yang tinggi, mau berbuat tanpa melihat ini ada anggaran atau tidak. Nah, saya selaku kepala sekolah biasanya itu merangkul teman-teman untuk ayo kita berbuat tanpa ada anggaran atau ada anggarannya, pokoknya kita jalan terus, mari kita sama-sama. Nah, itu biasanya ditentukan ada satu figur yang bisa merangkul, bahkan rela berkorban lah begitu, mengeluarkan gayanya untuk dipakai makan bersama ya, supaya kegiatan bisa tetap jalan, biasanya seperti itu. Jadi istilahnya kalau orang di sini, para kita saling memotivasi, saling mendukung, patung-patungan untuk membeli apa begitu, sehingga yang tadinya dirasa susah itu jadinya ringan karena kita tanggulangi bersama. Itu seperti itu yang biasa kami lakukan, sehingga tanpa biaya juga ya jalan. Ya, cukup bagus ya jawabannya Bu Diana, sharing yang cukup bermanfaat. Mungkin ada Bu Foni, mungkin ada sharing terkait komunitasnya, terkait anggaran. Baik, terima kasih. Untuk sekolah saya terkait anggaran itu sudah ada dan memang diambil dari dana BOS. Jadi sudah ada petunjuk teknis penggunaan dana untuk komunitas praktisi ini. Jadi segala kegiatan yang dilakukan oleh praktisi, komunitas praktisi, ya terutamanya di sekolah MGMP, semua sudah dianggarkan. Jadi tidak ada masalah karena memang sudah ada anggarannya. Terima kasih. Ya, baik, makasih Bu Foni. Ya, tadi memang jawaban Bapak Ibu sekalian memang cukup menginspirasi buat kita, mungkin bisa hasil sharing informasinya ini bisa menjawab tadi permasalahannya Bu Rahma. Jadi tentu jangan jadikan anggaran itu untuk kendala, kita selalu berinovasi untuk perubahan yang lebih maju. Dan saya dengar memang kalau ini kan komunitas ini kan adalah sekolah penggerak yang dibiayai oleh Kemendikbud, jadi sudah ada suntikan dana juga dari Kemendikbud. Ya tentu kita jalan dulu di awal, tapi insya Allah itu akan bisa terbayarkan. Istilahnya kita mengabdi dulu untuk negeri ini, istilahnya apa yang bisa kita berikan untuk negeri ini dan anak bangsa, seperti itu. Jadi kita tetap maju untuk komunitas ini, untuk mendukung pembelajaran dalam paradigma baru ini. Baik, ini saya ada share ada form yang Bapak Ibu bisa isi. Nanti ini bisa kapan-kapan sampai besok pagi boleh. Ini saya share di kolom chat. Nah, nanti bisa diisi, yaitu terkait. Saya mau ingin lacak mungkin beberapa pertanyaan yang ada di Google Form yang sudah sediakan. Nanti Bapak Ibu bisa isi kapan-kapan saja. Baik, sesi rapat kita hari ini cukup sangat bagus dan saya sangat senang bisa berkumpul dengan Bapak Ibu sekalian, bisa berbagi, sharing informasi, best practice terkait kondisi terkait komunitas praktisi. Mudah-mudahan komunitas Bapak Ibu buat bisa berkembang ke depannya lebih bagus lagi, lebih maju. Itu harapan kami sebagai fasilitator. Ya, untuk pertemuan berikutnya mungkin kita akan membahas terkait penyusunan modul ajar. Jadi bisa disiapkan draft untuk pertemuan rapat selanjutnya. Baik, akhir kata ya untuk pertemuan ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Semoga kita bisa berjumpa lagi di rapat selanjutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Salim.